Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terutama hamba Allah yang hadir di hadapan kami, terutama Bapak. Dari mana asal panjenengan? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pribadi mau mengenalkan diri sama Abah. Saya pribadi asal dari Jember. Jauh-jauh mendatangkan, memberanikan diri datang ke Jombang, ingin mengetahui jalan yang sebenar-benarnya. Lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kedatangan saya dari Jember ingin mengetahui jalan yang sebenar-benarnya. Suatu contoh, ada 4 unsur, yaitu ada syariat, ada tarekoh, ada hakikat, dan juga ada ma'rifah. Dan saya ingin bertanya sama Abah, biar saya puas dari Jember, membawa hikmah atau membawa barokah dari Abah ke Jember, sehingga Jember ini menjadikan sempurna yang namanya Jember. Mudah-mudahan barokah ini saya bawa dari Jombang, yang dibawa sama Abah. Saya mohon dengan hormat, barokahnya mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah dan juga mendapat syafaat dari baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya tanya masalah satu, yaitu mengenai syariat Abah. Sebenarnya ini apa maksud dan tujuan syariat? 2, tarekoh. 3, hakikat. 4, ma'rifah. Itulah yang saya tanya sama Abah, biar saya puas dari Jember ke Jombang. Mudah-mudahan membawa hikmah dari Jombang dibawa ke Jember. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Barakallah. 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 Amin. Amin. Ya Allah. Ya, benar. Yang dikatakan oleh Bapak benar. Jauh-jauh dari Jember perjalanan ke Jombang tidak salah. Panjenengan tanya satu persatu langkah perjalanan yang tersebut panjenengan sebutkan tadi. Sangat betul panjenengan jika nggak mengerti 4-4-nya tersebut Bapak, ya. Inilah adanya sebutan warasatul anbiya. Asal mula yang didirikan beliau leluhur kita, terutama yang di Jombang, keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa baginda? Yaitu Abah Romo Kiai Hasyim Asy'ari
awal yang mendirikan adanya kata NU, Pak. Nah, Nahdlatul Ulama itulah wadah. Nah, ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, beliau belum wafat ketika masih hidup di alam muka bumi, sudah berpesan kepada semua umatnya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, semua hamba terwujudnya manusia. Maka itu dari awal disebut Adam dan Hawa. Siapa yang sebenarnya Adam dan Hawa? Yes. Terwujudnya ada sebutan manusia itu loh, Pak. Terus kalau di Jawa disebut manungso. Manungso, sebutan manungso. Jadi ada sebutan nama, ada hakikatnya, isi kandungan makna. Apa sih yang disebut manungso? Nah, maka dari itu ayolah dipelajari. Ada kajian tasawuf atau sufi, itulah mengajarkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus untuk meraih kebenaran, untuk mengetahui yang maha benar. Yang maha benar siapa? Yang sejati, tiada lagi kecuali zat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Islam yang dinamakan Allah, berarti situ harus yakin banyak. Nah, harus banyak yakin. Ada 4 tanda tadi yang tersebut. Nah, beliau Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, mau wafat berpesan pada semua umatnya, masuk warasatul anbiya, terus masuk diri kulamanya warasatul tersebutnya. Itulah diperintah melanjutkan, Pak, meneruskan, mewarisi. Ada kata umati. Beliau mengatakan begitu pada semua umatnya. Jadi tidak mengenai satu golongan saja, semua umat, Pak. Semua umat manusia. Tadi alam muka bumi bermacam-macam agama, beragam agama, berwarna-warni suku, berwarna-warni kulit, berwarna-warni bahasa. Adanya Bhinneka Tunggal Ika, terus adanya lambang negara kita ini, negara Pancasila. Pancasila mempunyai dasar 5. Lambang sila ada itu saja. Nanti bersamaan dengan Islam sesuai dengan adanya rukun Islam ada 5. Dan kajian tasawuf ya juga, itulah bergabung dengan ilmuwan Jawa yang bisa menjabarkan isi kandungan makna dalam hakikatnya, yang bisa menjabarkan, bergabung dengan ilmuwan Jawa yang bisa menjabarkan isi kandungan makna. Ilmu tasawuf itu, tasawuf kan mengambil dari kata sof. Nah, kata sof itu asal mula dari Arab, Pak. Nah, Islam lahir dari Arab, diboyong ke tanah Indonesia. Indonesia ada letaknya, Pak, di Jawa. Jawa mana?
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, di situ. Nah, Islam belum lahir, Pak. Di Jawa terutama. Itu nenek moyang kita itu sudah memegang teguh ilmu tua yang namanya ilmu kapitayan. Nah, kapitayan ini termasuk tempatnya ilmu, Pak, gudangnya ilmu. Bukan kok ini agama, bukan. Tempatnya ilmu. Jadi semua makhluk, semua agama bisa masuk di situ, di kapitayan. Nah, apa sih kapitayan? Kapitayan itu dari singkatan terjabarnya. Kapitayan itu kepercayaan terhadap Zat Tuhan Yang Maha Esa secara masing-masing. Nanti yang dianut setelah itu mempelajari itu, ingin mengetahui kan adanya yang kalian sebut tadi, nanti kami jabarkan sedikit demi sedikit satu persatu. Adanya ilmu hakikat menuju ma'rifat. Di situ, Pak. Tujuan di situ. Supaya diri kita ini berma'rifat mengenal Zat Tuhan Yang Maha Esa yang selama diri kita yakini harus mengenalnya. Wajib, Pak. Kata wajib harus berma'rifat. Nah itu ya. Nah, kami jabarkan satu persatu, Pak, ya. Kebiasaannya panjenengan ingin mengetahui apa sih syariat lagi. Nah, selama diri kita ini kan yakin, hidup ini dibekali yakin, Pak. Yakin ada tiga, Pak. Tadi panjenengan sudah dikatakan ini kan tangga lintasan adanya ilmu Tareqatul Islam, lalu melangkah ke Tareqatul Islam, melangkah lagi ke Hakikatul Islam menuju Ma'rifatul Islam. Kami jabarkan satu persatu. Pertama, panjenengan menduduki ke syariatul Islam. Nah, di situ harus panjenengan dibekali dengan keyakinan. Yakinan ada 3 tahap. Yakni pertama ada nurul, yakin, ya, atau iman, sama, Pak. Iman dan yakin sama. Kedua, ada ainul, yakin atau ainul iman. Ketiga, hakul, yakin atau hakul iman. Itulah nanti duduknya masing-masing. Nah, awal panjenengan kan diperintah mulai awal rendah. Duduk di syariat terlebih rendah. Diibaratkan diri kita ini melangkah belajar diduduk, diibaratkan seperti anak sekolah, mulai dasaran awal, ya, adanya syariat itu seperti ajaran sekolah anak TK atau PAUD, atau ada yang enggak PAUD, langsung ke SD, sekolah dasar. Duduknya syariat ini gimana, Pak? Diri kula nang panjenengan ini sudah dikatakan terwujudnya manusia. Ya,
Apa jabarane sak temene manusia. Manungso nek Jawa iki. Manungso ialah manunggaling sing kuwasa, Pak. Harus percaya. Walaupun nggak tahu harus percaya ya. Harus percaya. Ini manunggaling sing kuwasa. Berarti ya Tuhan ini di mana? Sudah dikatakan manunggaling. Berarti Tuhan itu nggak akan kemana-mana. Ada di diri kita ini manunggal itu memang benar. Di kajian kami ini dikasih wadah, Pak. Wadahnya ini dua. Yang di keilmuan Jawa namanya Sangkan Paraning Urip. Lalu ada wadah kalau di Islam Miftahul Ulum Tarbiyatul Makrifat Tubuh. Allah Ta'ala yang berinya, Pak, bukan saya mengada-ada, enggak. Memang ada turunnya wahyu di situ. Jadi kami jelaskan, Pak, harus percaya, ya? Ini awang hanya yakin duduknya. Jika badan seluruh tubuh ini yang hidup itu Tuhan Allah Ta'ala, itu harus yakin, kan? Masih yakin? Dalam menurut ilmu hakikatul syariat lain mana disebut hakikatul syariat. Hakikat adalah yang sebenarnya syariat, Pak. Adanya seluruh tubuh wujud ini kan terbagi dua golongan. Ada dohir ya, ada batin, Pak. Nah, nanti panjenengan harus berani. Inilah adanya syariat. Diri golongannya bisa apapun ini loh, bisa gerak ini memang diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan yang transparan kepada sesama. Itu adanya syariat. Harus berani melangkah, Pak. Nggak bisa gerak kan? Kayak sinten kan belum tahu, Belum tahu. Jelas belum tahu. Karena apa? Masih nurut, yakin, hanya masih percaya saja. Tapi kan harus berdua nggak, Pak? Iya, harus melangkah. Masih percaya. Gimana? Harus wajib bermursyid. Jika enggak melihat, tanyalah kepada sang mursyid. Banyak mursyid di Arab seperti panjang ini. Tanya, kamu ngerti jauh-jauh dari Jember. Ya Allah, semoga Pak pulang dari Jombang membawa kebaikan. Amin Allah. Menuju kebenaran bangsa itu. Jember itu sangat lebar, Pak. Amin. Banyak yang mengelak. Banyak yang mengelak, apa bahasanya mengelak? Bahasanya banyak yang haus. Banyak yang kebingungan. Iya, kalau lu, Pak, diberi makanan, Pak, rohani. Agar tidak makan zohirnya, ini kan makan zohir, Pak. Ada sebutan siraman rohani. Memberi makanan roh, Pak, memberi makanan jiwa, Pak. Ruh batin itu perlu, Pak, membutuhkan makan, bukan hanya zohirnya saja. Ini perlu. Sudah terbagi dua unsur, ada raga kan, ya ada jiwa, ada zohir, ada batin. Di situ, percaya ya? Itulah. Sudah? Nah, setelah itu melangkah, ya. Lalu melangkah ke tahap kedua adanya ilmu Thariqatul Islam.
panjenengan harus melangkah. Toreko itu melangkah berjalan. Nah, di syariat Islam ada kata wajib. Ada kata wajib itu. Wajib apa? Nah, wujudnya ada perintah. Diperintah melaksanakan itu semua. Ada 5 itu. Nah, ada wujudnya, ada tembung nama kata rukun Islam ada 5. Nah, itulah oleh warisan dari beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah bin Abdillah disuruh mewarisi, disuruh lanjutkan. Hai umatku, olehku setelah aku diisra-mi'rajkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari awal dasar rendah ini lah Pak. Dalam hakikatnya dari awal langit yang pertama. Langit kan ada 7 Pak. Mulai langit pertama Pak. Ada sedikit demi sedikit Pak. Naik. Tuh. Yang dikatakan naik itu apa, Pak? Maksudnya dikatakan naik. Naik itu melangkah. Oh gitu. Melangkah panjenengan ada perintah wajib. Wajib itu harus diwajibkan melangkah, diperintah belajar setidaknya. Karena apa? Semua diri manusia dilahirkan semua dalam keadaan fitrah suci, nggak mengerti apa-apa kan, kosong, nggak dibekali apa-apa, lahir di pangkuan rahim ibu bimbul, nggak dibekali apa-apa, kosong, fitrah namanya. Nah, karena diri kita ini diberi amanah, Allah Ta'ala itu yang memberinya, memasrahkan kepada orang tua ketika diri belum lahir ini. Kedua orang tua juga pasrah. Hai, si A, si B, kedua orang tua. Rawatan, dididik di situ. Berilah pelajaran agar mengerti. Akhirnya diri golongan banyak dirawatnya kedua orang, terutama ibu Pak. Dikenalkan, dikasih minum susu, ya kan? Bisa nangis, toet. Terus akhirnya dikenalkan makanan sedikit demi hasil dunia. Hasil dunia. Semua awal mula hasil dari dunia ini, terutama dari hasil 4. Dari hasil 4. Adanya 4 itu, adanya bumi Pak lemah ini, terus kandungannya lemah, adanya air, lalu ada dilengkapi dari bungsunya angin dan api. Nah itu Pak, ketika lahir kan semua bayi nggak mempunyai harapan apa-apa Pak. Hanya menangis. Ya kan, dia termasuk belum mubah. Nah, maka dari itu panjang terus ada toreko ini.
disuruh melangkah, diwajibkan Pak, ada kata wajib. Karena apa? Karena diri kita ini sudah mulai keluar sahabat Pak. Dikenalkan, ketika dikenalkan oleh sang ibu dan bapak ini hasil di muka bumi ini dari anak sempat, itulah awal mula diri kita mempunyai seduluran papa 5. Siapa? Saudara papa. Kalau di waktu zaman Rasulullah Pak, beliau Nabi Agung Muhammad bin Abdillah, kan saudaranya yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, ya kan? Menurut dalam hakikat di ilmu tasawuf Pak, ya nafsu diri kita ini, ya Berarti nafsu ini nggak jauh dari kita ya Pak? nggak jauh, Selalu kumpul Pak? selalu kumpul. Ya Allah, kalau gitu manusia kebanyakan ketipu ya Pak? Ya memang kebanyakan itu. Karena apa? Gak tahu. Subhanallah. Itulah kebanyakan jika nggak hijrah, ya ketipulah akhirnya. Karena apa? Perjalanan 4 ini yang merupakan 4 tangga tadi. Ada syariat, toreko, hakikat, makrifat. Ketipu pada akhirnya memang jika nggak hijrah. Termasuk mengenai unsur 4 perjalanan tadi. Yang dilintahi terutama, ya ketipu Pak. Jika nggak hijrah. Karena berhubungan dengan 4 yang dilalui adanya 4 tangga. Syariat, toreko, hakikat, makrifat Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Nah, semua 4 ini mempunyai kendaraan Pak. Ingin mengetahui panjenengan. Ini untuk perjalanan soal. Kami jabarkan satu persatu. Syariat, nah itu. Ketika waktu itu perjalanannya, sahabatnya beliau Nabi Agung yang namanya Abu Bakar mempunyai zikr kalimat tauhid yang namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Sudah jelas kan? Mengapa kok disebut berulang-ulang kali? Sudah 1 kali aja kan sudah cukup. Mengapa kok diulang-ulang kali? Memakai tasbih, zikir jari, dihitung-hitung. Zikir ikilah merupakan ingat perjalanan. Mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa diulang kali? Tidak dicarinya. Andai kata masih belum tahu Bapak, kan mengemis pertolongannya biar mendapat ridho dari Allah. Tentunya kan diperbanyak zikrullah Bapak. Ya enggak, memang enggak penting. Memang belanya ini kan perjalanan. Karena perjalanan. Mengapa kok enggak berjalan? Yang kami sebut ini kan di syariat. Mengapa kok enggak melangkah ke toreko? Masih Syariat. Nyaman-nyaman kan duduk di situ saja, nggak melangkah yang namanya syariat lokoh itu. Mengapa kok duduk di situ nggak melangkah? Cukup satu saja, la ilaha illallah sudah. Dalam kata la ilaha illallah tiada zat Tuhan selain Allah. Terus gimana? Alhamdulillah. Lalu Muhammad Rasulullah, lah jelas kan Muhammad itu utusannya Gusti Allah. Terus bagaimana?
Beliau kan sudah berpesan, lanjutkan. Ini kan, teruskan. Tujuannya dari inti tasawuf untuk mengetahui sejatinya sebutan utusan Pak Muhammad seharusnya yang mana yang sejatinya utusan untuk menggali itu Pak melangkah dari sedikit-sedikit nah, itu sudah paham Alhamdulillah. maka dari banyak kan sudah melangkah ke toreko tadi berjalan diperintah belajar agar mengerti supaya baru nanti matang jangan diseret blokos harus berani adanya mereka adanya batin nah dilanjutkan yang namanya Umar sahabatnya toreko itu mempunyai yakin ainul yakin sudah bertingkat Pak yakin pertama ainul bisa melangkah sudah mendingan Pak ada ketingkatan setelah duduk di SD dasaran melangkah ke SMP atau di Sanawiyah gitu nah pancet ajaran agar bertiga itu paham ya Alhamdulillah. nah itulah nanti saya gambarkan yang namanya umat itu yang mempunyai kendaraan Pak zikir lintasan ya juga ngambil asalnya dari inilah kalimat tampil karena berani dirinya melangkah mengambil dari hasil kalimat tauhid la ilaha illallah itu dia ambil dalam hakikatnya nanti la ilaha illallah ya tiada zat Tuhan kecuali illallah berarti situ Pak mulai yakin bahwa Allah itu ada tapi nggak apa-apa mulai berani melangkah bahwa itu ada ya ada dikatakan titiknya Pak itu jadi diri kita bukan percaya tapi belum masuk bahwa Allah itu ada berarti zikirnya itu waktu zikir kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu dimasukkan di rahim di sini tapi masih percaya masih belum masuk tapi di apa ini pegang dadanya dibentorkan dihantamkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha percaya bahwa Allah itu ada tidak tapi belum masuk itulah namanya titik Pak titiknya kan masih di luar inilah menghidupi zohir titik ini kan di luar ya itu bahasa titik Bapak titik siapa hidup kehidupan sangkan para urip tadi belum tahu kan belum masih percaya tuh Pak ya kan dan ya paham melangkah ke tangga selanjutnya ya lalu berani panjenengan masuk Insya Allah. ini kami jabarkan dengan keilmuan Jawa ada sebutan Ki Ageng Mbah Semar Pak
Oke. Beliau sudah pernah mengatakan, Pak, mengajari diri kami sesepuh ini sepuh, namun sekarang sudah almarhum. Sejatinya Semar, Pak, kami jabarkan itu yang namanya Semar, disebut Semar itu ada isi kandungan apa sih Semar. Inilah wujud panjang goil memandang saya. Kalian melek. Nah, itu kan bisa melek dan merem. Itu tandanya hidup bisa melek, dikasih mata ini, agar bisa melihat dan melek dan merem. Kan bisa berkedip-kedip. Inilah Semar. Jabarannya gimana? Sem. Loh. Sem itu sama, petang. Mar padam. Jadi kita bisa melihat. Semua orang sudah menyaksikan, mengetahui. Kalau sem tidak ada yang mengetahui, hanya diri panjenengan kita merangkak tadi. Nanti yakin? Insya Allah yakin. Monggo masuk bilang. Dengan yakin adanya dohir, ya adanya hati. Masuk. Berani? Berani, Pak? Insya Allah. Ya, ayo berani. Melangkah mengenal ilmu hakikat. Siap? Insya Allah. Siap. Hakikat adalah yang sebenarnya, Pak. Yang sesungguhnya gandeng, Pak. Makrifat adalah waru dan mengerti. Jadi gandeng, langsung mau kalau langsung saya tingkat mungkin. Hakikat dan makrifat adalah waru dan mengerti. Langsung mau kalau langsung saya tingkat mungkin. Syariat dan tarekat gandeng, sapaket. Apa ya? Karena semuanya ya sesuai dengan 4 unsur anasir tak pakai. Adanya bumi dan adanya air, adanya angin dan adanya nifas. Ya, pas. Dari wujudnya apa? Bentuk wujud manusia ini 4 anasir. Saya, nah ini gitu. Kalau ini ada buminya, ada airnya, ada anginnya, dan ada apinya. Percaya? Percaya. 4 anasir. Pada akhirnya menjadi bumi puspa. Buminya apa, Pak? Ruh, jiwa, batin, urip, dibungkus, Pak. Urip kerja, ruh terkait. Akhirnya berlapis-lapis 7. Lapis-lapis 7 Pak ini, Pak. Nanti panjenengan ketahui sendiri jika ingin melanjutkan mengikuti wejangan kegiatan kami wejangan Jawa dan Beatan Islam. Siap enggak, Mbak? Siap. Kami buka, Pak. Kami buka di malam Jumat lagi mendatang. Monggo silakan bersaksi. Nanti kami buka. Harus percaya. Udah yakin kalau sudah masuk ini mengenal yakin kan ya ganti Pak yakin yang sesungguhnya yakin udah yakin ya itulah intinya nanti. Nah disinilah nanti bayangan kami kenalkan Pak sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah
bin Abdillah yang namanya Utsman dan Sayyidina Ali langsung sama. Utsman adalah sudah menyatakan, menyimpulkan sebuah namanya yang sesungguhnya, Pak. Utsman adalah asma, Pak, nama, sebutan nama. Bahwa zat Allah memang benar, Pak. Awalnya itu mengenalnya sir Allah, berarti mengenalnya sir Allah berarti sir nama, rahasia nama. Dia tatanan diri itu memang betul. Di syariat Islam, mulai anak kecil saja sudah mengenal kalau namanya Tuhan, namun hanya di lisan. Kalau ditanyain Tuhan yang Maha Esa namanya siapa, anak kecil tahu Allah. Kalau di Islam itu, ini dalam hakikatnya hanya kan kami kenakan nama yang sesungguhnya. Nah, Utsman itu sudah memutuskan, Pak, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu namanya Allah. Sesuai di Asmaul Husna, nama-nama yang baik itu, Tuhan yang Maha Esa namanya 99. Kenapa kok gak ditangkepi 100%? Yang satu rahasia, Pak, yang nama sir tadi loh. Nah, ini aku kenalkan nama yang sir rahasia. Pak Utsman mengatakan namanya Allah. Kan ada seorang diri hamba yang zikir mengucapkan dalam batin Allah, Allah, Allah. Dalam diri bahkan ada banyak, Pak. Sudah mengenal batin, namun zikirnya hanya mengucap Allah, Allah. Tapi dalam hati, dalam batin, ya kan? Itulah kendaraannya yang namanya sahabatnya Utsman. Itu kendaraan. Asal mula ngambil dari kalimat tauhid, Pak. La ilaha illallah. Langsung diputuskan, oh, sebenarnya yang namanya Tuhan yang Maha Esa itu diputuskan yang namanya sahabatnya, yang namanya Utsman. Kalau begitu yang disebutkan kendaraan tadi berarti segala perbuatan kita, ya Pak. Suatu contoh, apapun yang dibawa kita itu menuju Allah itu dikatakan alatnya. Ya kendaraan apa? Ya kendaraan. Bukan kalau gitu ya apa? Pokoknya segala kendaraan aktivitas, walaupun panjenengan melakukan sholat itu ya masuk merupakan Kendaraan juga ya? masih toreko pajangan. Alhamdulillah. Alat untuk mengenalnya. Bermacam-macam cara. Selain Islam juga kan ada sholatnya, ada syariatnya. Itulah merupakan kendaraan toreko perjalanan. Alhamdulillah. Jangan disoal, Pak. Alhamdulillah. Masing-masing nggak sama, namun perjalanannya sama tujuannya. Itu loh, Pak. Harus rukun ya Pak. Iya, ini tujuannya kan untuk mencari kebenaran, mencari yang maha benar. Alhamdulillah. Wasabah jauh-jauh. Sekarang sudah mulai terbuka yang namanya hati sanubari. Itulah ya, paham ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, muka-muka baca nanti. Amin, amin. Nah, terus lalu dilanjutkan sedikit demi sedikit ya. Tetap ini masih melintasi kendaraan, masih toreko perjalanan. Melangkah ke Marifat ya. Ya, tujuannya ke Marifat. Setelah hakikat gandeng, Pak. Agar mengerti, agar tahu. Sayyidina Ali
Ini kan termasuk sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad bin Abdullah yang paling dekat, keluarga yang paling kena dipercaya, mempunyai kedang panjang. Nah inilah yang kena dipercaya, ini gudangnya ilmu, tempatnya ilmu dipasarkan beliau baginda Sayyidina Ali. Katanya mantunya, anak mantu katanya di syariat Islam. Nah, anak mantu kan berarti yang keluarga dekat, dianggap saudara sendiri, anak sendiri lah, dikenal dipercaya. Itulah Pak, itulah. Nah, kalau di syariat Islam tadi kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, itu yang paling dipercaya, kena dipercaya. Kalau di dalam hakikat di Al-Quran itu jabarannya ada kata tembung nafsu ya Pak. Apa tembung nafsu Pak? Nafsu, lah yang keduluran papan. Oh, geng. Kalau di Al-Quran dinamakan sufia, aluama, amaroh, mutmainah. Mutmainah itulah keluarga yang paling baik. Ya, diumpamakan ya saudara yang kena dipercaya tadi. Keluarga yang baik, kata mutmainah kan baik. Nah, itulah yang bisa dipercaya. Masing-masing nafsu itu kan perjalanannya nggak sama sih, nggak seperti yang tadi kendaraan buktinya. Nah, perjalanan kan diri sama ulang banyak kan ya nggak sama buktinya. Apa kemauannya? Ada yang minta biasanya kerjanya marah-marah, ya kan? Mau ingin itu, inginnya loh. Ya. Ada yang mengajak kebaikan, ya seperti mutmainah itu seperti Pak perjalanannya kendaraan. Berarti perilaku, pada perilaku torekon. Bagaimana ingin menjadi sempurna? Tujuannya di situ ingin menjadi sempurna. Memang benar dikatakan sesepuh ini sepuh itu hidup di alam muka bumi ini tidak mencari apa-apa tujuannya. Nah, ilmu hakikat di situ Pak, di kajian tidak ingin apa-apa, tidak ingin imbalan, ingin hidupmu mewah apa, inginnya kembali sempurna Pak. Jadi intinya inginnya dirinya ini sempurna semula. Seperti di Al-Quran itu ada sifat Al-Qudus, salam, ingin dirinya kudus, itulah sempurna. Kata Islam, apa kata salam? Salam itu Islam, selamat. Nah, kudus salam, al-mu'min, bakal dipercaya bagaimana? Jika ingin selamat ya harus kudus fitrah, harus yakin apa dengan melangkah untuk meraih ilmu ini, untuk bekal perjalanan kehidupan yang hakiki itu jangan tujuannya itu Pak, hidup yang hakiki ya, yang sebenarnya untuk meraih kesempurnaan kita agar diri kita ini sukses di dunia ya sukses di akhirat, mulia di dunia ya mulia di akhirat. Tujuannya di situ ya, untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Tujuan bermakrifat itu Pak, agar mengerti yang diri kalian yakini,
agar mengerti yang diri kalian dan agar mengerti yang diri kalian sembah setiap hari. Oke. Itu harus jelas transparan, Pak. Nah, panjenengan mempunyai keyakinan diri tapi mana? Kan ya nggak tahu kan ya dia masih di mana. Kalau Allah nama, gampang mudah dicari. Itu hanya julukan, Pak. Yang wajib disembah, yang wajib dihadap, yang yakin itu tidak. Bukan nama, Pak. Nama hanya julukan saja, panggilan saja. Itu 99 di Asmaul Husna itu. Agar panjenengan bermakrifat 100% harus panjenengan bersaksi di malam Jumat Legi. Itu Pak, panjenengan siap mengikuti kegiatan kami. Kami nyatakan, kami siap untuk mengantar semua umat di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Monggo kami arahkan, memang tugasnya yang perintah untuk mengarahkan semua umat yang gak tahu jalan ke arah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami luruskan, Pak, semua. Aku sanggup. Walaupun toh selain bisa apa enggak? Bisa, Pak. Kami nyatakan bisa. Iya, karena apa? Semua ingin selamat. Ada cara lain, Pak, bisa. Yang penting kami bekali yakin, Pak. Yakin yang aku yakin tadi. Sama-sama nanti ada tata cara sendiri. Berbeda cara, namun satu arah tujuan. Yang penting yakin. Ada lagi pertanyaan saya, Pak, mengenai dua unsur kalimat syahadat dan juga kalimat tauhid. Maksudnya kalimat syahadat itu ya apa, dan juga maksudnya kalimat tauhid itu apa? Kalau mengenai makna yang jelas banyak yang tahu, tapi sebenarnya apa maksud dan tujuan kalimat syahadat dan juga kalimat tauhid itu? Mohon penjelasan dari Abah. Ya benar, memang di kajian tasawuf itu lengkap, Pak. Juga mengajarkan memang untuk mengenal ilmu hakikat dan tauhid. Apa sih hakikat? Ya itulah agar mengerti hakikat. Hakikat itu luas, Pak. Ada dikatakan rukun Islam ada 5, ya kan? 1, 2 kalimat syahadat. 2, ada perintah sholat. 3, ada perintah zakat. 4, ada perintah puasa. 5, ada perintah haji bagi yang mampu. Itu kata syariat tadi. Nah, kami jabarkan dalam hakikatnya, Pak. 5 tersebut ada kata rukun. Dalam hakikat rukun, Pak, harus rukun, Pak, wajib, Pak. Harus dirukuni, digembuli, semua 5-5-nya sesuai dengan konstitusi. Perintah disuruh memegang teguh Tritunggal. Yang namanya ada tatanan ilmu syariat tulisan 5 tadi ya, digabung dengan adanya di Indonesia ada lambang negara Pancasila, gambar Garuda. Garuda itu menunjukkan siapa? Garuda itu menunjukkan diri kita ini, Pak, seperti manusia. Di tengah-tengahnya di dalam manusia ada bintang 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah.
kebijaksanaan dalam permusyawaratan straight atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sesuai dengan yang dipegang kami ini diperintah oleh Tuhan untuk menghidupkan keilmuan Jawa. Adanya apa? Ada tembung saudara 45 Panca. Ini ajaran keilmuan Jawa. Saudara 45 Panca memegang teguh 5 Pak Pusoko. Ingin tahu siapa? 5 pusaka, yaitu Jimat Kalima Soto, Jimat Kalima Soto, apa? Jimat Akai Limo Soto, jimat banyaknya 5 Soto ini dari 5 ini. Ya. Ini merupakan petunjuk Pak jempol mulai. Siapa? Kok jempol? Ini yang paling rendah. Ada siapa? Seduluran 45 Panca. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keluarga dekat Pak Cipasai. Ini kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Kesini siapa? Panca. Panca siapa? Ya Pitai. Yang dikatakan Panca itu lahir apa batin? Mau penjelasan dari apa? Panca itu ya harus mengenal batin tadi kita itu. Begitu. Tidak biar puas apa? Ya, alhamdulillah. Yang jenengan mengenal ruh tadi loh. Mengenal ruh, mengenal batin itu kan sudah mengenal Panca. Alhamdulillah, Pak. Harus percaya di sini. Mengenal yang hakiki, la ilaha illallah Muhammad. Mengenal utusan, mengenal urip. Nah, inilah urip ini ada yang menghidupi, ada wakil Tuhan yang baik, yang namanya la ilaha illallah Muhammad. Yang namanya Muhammad itu utusan sejati, Pak. Kalau di sana di situ Muhammad, adanya Muhammad, seorang utusan sejati. Nah, terus kalau di Jawa namanya guru sejati, panutan sejati. Harus percaya di situ dulu. Ini kan termasuk jembatannya. Jika panjenengan ingin melangkah selanjutnya, ingin mengenal Tuhan, ini kan mengenal jati diri terlebih dahulu. Saya pun sudah bilang, kan saya pernah mengatakan, murid kudu menghargai sejati ini murid. Jadi dikatakan secara umum, orang hidup harus mengetahui sejatinya kehidupannya sendiri ini. Nah, ini jika ingin melangkah, ingin mengenal Tuhan yang Maha Esa, namun harus wajib berumur sih Pak. Pada akhirnya kami jabarkan Pak, jika ingin panjang lanjut. Ya lanjut kami jabarkan. Dengan harus percaya. Yang namanya tadi kan Tritunggal. Aku sebut Tritunggal. Kalau di Jawa tadi ada 5 Jimat Kalima Soto sama. 5-5-nya itu memegang teguh jimat ini. Panca juga memegang teguh juga jimat itu. Namun yang satu nanti rahasia kami jabarkan terakhir. Gitu Pak. Itu termasuk kan 4 ini termasuk perjalanan 4 tadi saudaranya. Saya bilang gitu. Jadi panjenengan itu
melangkah demi sedikit. Itu harus yakin. Nah, harus percaya kalau di seluruh tubuh ini, nah kami dapatkan harus percaya yang namanya Tritunggal itu jelas. Panjenengan kula ini disebut manusia, jiwa, raga, seluruh tubuh ini, ya kan? Terbagi 3 golongan, Pak. Kalau di Jawa dinamakan 3 ukel, kelungkel. Ini satu persatu ada ruhnya Allah Ta'ala yang menempati. Ini bisa bergerak sendiri-sendiri, ada fungsinya sendiri. Mulai awal apa 3 ini. Nah, ular ini mulai awal dikasih kaki nih, Pak. Dikasih kaki, lalu ada kepala ini. Kalau di Jawa namanya sirah. Jadi kalau ketiganya ini ada. Lajeng setelah itulah mengenal awak badan ini masuk di dalam badan awak rahim. Mengenal rahim adalah mengenal roh, mengenal rohanian, mengenal batin, mengenal yang namanya ilmu hakikat, Pak. Diri kalian mengenal hakikat ya, mengenal batin. Harus percaya, Pak, ya. Sesuai dengan firman-Nya. Firman Zat Allah bahwa sudah mengatakan dan menyatakan bahwa Zat Allah itu hidup di dalamnya semua diri manusia, baik pria maupun wanita, ya, di seluruh dunia, Pak. Manusia seperti apapun itulah yang menghidupi selama. Kalau di Al-Quran sudah dikatakan dan menyatakan ya Tuhan, Qul huwallahu ahad, ada firman-Nya surat Al-Ikhlas itu loh. Qul huwallahu ahad. Itu sifat yang memiliki hidup di diri semua manusia. Harus yakin Allah tidak akan kemana-mana ya, namun di mana-mana. Di luar diri ada apa? Di dalam diri yang ada. Itu mau apa? Bukan hanya yang dihidupi kaum Islam saja, bukan semua umat. Namun nanti perjalanannya kan berbeda-beda. Allah Ta'ala mengatakan dan menyatakan di Al-Quran Karim, Allahu batinul insan. Jelas kan? Bahwa Allah menyatakan asal bahwa Allah itu benar-benar hidup di dalam semua batinnya manusia, di kalbu, di kelapa. Ini adalah awal panjenengan mengenal ruh, mengenal jati diri dia. Inilah sebelum panjenengan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Nah, nih sesuai yang namanya Al-Hadis Sahih Nabi yang mengatakan dan menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu hadis sahih Nabi untuk bekal utama perjalanan kehidupan semua diri manusia untuk mengenal jati diri, agar mengenal
Tuhannya yang sebenarnya. Gitu. Sudah jelas. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal jati Tuhannya yang sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah jelas kan firman itu. Itulah. Jadi mengatakan zat Allah. Allah batinul insan. Nah, sudah akan itu bahwa zat Allah itu hidup di semua dirinya manusia, di semua batinnya manusia. Diri kula panjenengan dikasih rasa, bisa ngomong batin, ya mengucap batin ini bersuara siri. Nah, zahir diperintah juga nggak mengucap. Setelah zahir mengucap ini, lalu panjenengan belajar mengenal pergerakan suara batin, berbicara batin. Inilah ilmu hakikat yang sebenarnya, Pak. Kami jabarkan, Pak, adanya yang pertama yang namanya tiga ugal tadi. Manusia kan jelas sudah terbagi tiga golongan. Tiga baki. Awalnya kaki. Kaki juga ruh, Pak. Masing-masing ada ruhnya sendiri. Zat Tuhan memasuki ruh memang. Ada bait. Bait itu rumah Allah. Diperintah digerakkan oleh Zat Tuhan. Kaki ini unsur diperintah untuk melangkah berjalan. Adanya ilmu tauhid, syariat menuju tauhid, melangkah untuk mengerti perjalanan. Nah, hari panjenengan mengenal bait yang kedua di sini. Nah, ini namanya kan Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas tempatnya di alam muka bumi. Berjalan melangkah, tujuannya panjenengan disuruh wajib belajar itu melangkah sedikit dan sedikit. Nah, bergerak, akhirnya melangkah ke bait keduanya ini, melangkah ke ini keduanya ini, dua ugelnya keduanya. Sirah yang dinamakan sirah. Kalau secara umum kepala, ya kepalain, nanti kepala. Dikatakan sirah. Kalau orang Jawa sirah, siroh. Terus ada yang mengatakan wahai siroh semua, hai siroh kabeh. Nyebut siapa? Ya nyebut siroh ini. Awal kehidupan kan mulai masuk lewat si kan lubang dua. Ini namanya apa? Hidung, Pak, secara umumnya. Kalau di Jawa dinamakan irung. Kehidupan Zat Tuhan yang Maha Esa keluar masuk lewat bisa nafas ini, lewat hidung dua. Kalau di Jawa namanya lubang dua ini namanya lenggeron, irung. Nur Allah, Nur Muhammad masuk pakai, masuk ke diri,
manusia, Allah dan Muhammad. Wajib mengetahui awal mula kehidupan ini. Orang Jawa sudah mengatakan, wong urip kudu ngerteni asal mulai urip. Asal mulai yang dihirup ini mulai mati. Ini dari mana asal mulanya? Kehidupan yang kau hirup selalu koyok. Setiap waktu, setiap hembusan napas, setiap detik, begitu. Jantung, ancaman saja. Goib kan? Dikatakan goib. Ini harus diketahui. Wong urip kudu ngerteni sejati ini. Sesuai yang saya apelkan tadi, man arafan nafsahu faqad arafa. Mengenal uripe dhewe dhisik. Uripe iki uripe sapa? Sedikit demi sedikit nanti kami proses, kami jabarkan titik terakhir di malam Jumat lagi itu Pak. Kami proses terlebih dahulu jika ingin mengenalnya. Enggak. Tenang. Asal mula dari mana ya? Nah, inilah tempatnya kolbu, ada batin Pak. Tempatnya kolbu. Ini kan kolbu. Ini tempatnya kolbu. Batin. Ada ruhnya Pak, perjalannya makin. Diri golongan ini dikasih otak, akal, pikiran. Yang namanya Baitul Makmur. Makmuri beramai. Tempatnya nafsu, seduluran Pak, akal, pikiran. Golongan dikasih akal, pikiran bisa mikir itu sekali. Tapi nggak kuat. Jika panjang nggak dilengkapi masuk ke badan awak ini gila tempat yang penentu Pak. Panjang dikasih rasa akhirnya itu kan di sini masuk dikatakan irung ini irama sini. Rumono, maksudnya rumono itu dengarkan Pak. Diri kan sudah dikasih akal pikiran, sudah dibekali supaya ngerti. Dikasih mata supaya bisa melihat, gitu, bisa mendengar, bisa mengambil, bisa mengucap ini, akan mengerti. Itu tujuannya. Gak kuat jika panjenengan nggak masuk belum ke Baitul Muharram di tengah-tengah awak ini masuk nang rahim. Tapi terus mengenal zikir ingat iling nih ada zikir iling ingat asal mula kehidupan dari sirah yang kan dikatakan sirah. Siruh ini yang masuk keluar bisa nafas juga semua diri manusia lewat lubang dua ini dinamakan irung. Irung adalah irama rungokno ulun banyak dikasih mata moto bisa melihat. Dikasih kuping telinga agar bisa mendengarkan. Dikasih hidung agar bisa menghirup merasakan. Ini terus dikasih ini lisan bibir agar bisa mengatakan yang terbarat mengucap pada semua orang. Itu intinya.
diri panjenengan hidup ini harus mengetahui kehidupannya sendiri. Itu Pak. Itu Pak ya. Itulah peran kami Pak. Mudah-mudahan kajian kami ini Pak ya, awal hingga akhir membawa berkah. Amin, amin. Yang bermanfaat pada khususnya diri panjenengan Pak. Amin. Ya, panjenengan jauh-jauh Pak dari Jember. Setelah panjenengan pulang dari Jombang, saya doakan Pak, semoga membawa kebaikan Pak, menuju kebenaran. Amin, amin. Untuk semua masyarakat di seluruh daerah Jember Pak dan sekitar. Amin, amin. Ngelak Pak, siar Pak, saya dukung Pak. Monggo panjang arahkan sedikit demi sedikit, panjenengan beri petunjuk jalan semampu panjenengan, hidayah termasuk. Setelah paham, monggo jika sadar suruh hadir antar ke sini ke Jombang, kami arahkan, kami luruskan yang sebenarnya Pak ya di situ. Terima kasih Pak kehadiran panjenengan. Terima kasih, sangat terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mohon sangat berterima kasih kepada lah. Kami tutup Pak ya. Jika ada kesalahan kurang matur Pak ya, termasuk diri kami ini sebagai hamba biasa masih ada kekurangan Pak. Jika ada kekurangan diri kami ini matur ya, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya Pak ya. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barakallah bil adim. Rahayu